Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana minal a'idina wal faizin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Shadaqallahu adzim. Hadratul mukarramun, para tokoh masyarakat, para alim, para ustadz, para ustadzah, tidak lupa ketua yayasan Masjid Al-Ikhlas Taklim Al-Ikhlas, dan juga tidak lupa ketua Majelis Taklim. Nah, ini Adinda ya. Nah, karena dulu ngajinya bareng Bu. Adinda Umi cucu Suherni, Umi ya panggilannya. Ya, yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ibu, para jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf Bu, barangkali saya datang ke pagian ya. Kahiji haneut keneh. Haneut keneh kitanya. Yang kedua supaya cepat acaranya. Kan ke terakhir kayak bab to'am. Ya, apa Bu bab to'am? Bab makan-makan. Ya, supaya cepat gitu makan ibu. Ya. Para jamaah, para ibu rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sama-sama berkumpul di majlis atau di masjid ini. Ini adalah tiada lain berkat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya, ini didahulukan tausiah dari apa Bu? Dari dari sambutan. Biasanya mah sambutan heula karak ngaji. Sekarang apa? Ngaji dulu baru sambutan. Aya alasan Bu. Ya, hiji nu tadi tang menghanetkeun. Yang kedua apa? Al-wujub aula minan nafli. Wajib itu lebih utama daripada sunnah. Dan yang ketiga, mohon maaf, di sana di Al-Musli ada wisuda santri amsilati, yaitu belajar kitab kuning, menerjemahkan kitab kuning, Al-Quran, hadis. Nah, termasuk anak saya di wisuda Bu. belum genap 3 tahun, 1 tahun setengah terus bisa ngelehkeun bapakna. Ya, alhamdulillah. Nah, para ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini barangkali kita mengadakan acara halal bil halal. Ini jelas nggak Bu? Ya, apa saya kegedean ke saya gitu ya? Perasaan gede. Kalau di sana di bintang alam, saya kan bintang alam. Perasaan mic-nya kecil ya. Jadi mah asa katorekan ya. Acara halal bil halal
Oh, cuma ini sudah tanggal berapa nih Bu? Islam. Kalau nggak salah sudah masuk bulan apa? Bulan Dzulqa'dah. Tanggal 1. Ada yang ngomong ini mah halal bil halal sudah bid'ah, telat deh sebenarnya. Halal bil halal. Mulainya tanggal 1 apa? 1 Dzulqa'dah. Halal bihalal hukumnya para ibu rahimahumullah menurut saya wajib, bahkan tiap hari harus halal bihalal. Waduh, kalau kejo atau Ustaz tiap hari halal bihalal mah ya nasinya gimana ini? Bukan halal bihalal acara seperti ini, bersalaman, saling apa? Saling memaafkan antara satu dan yang lainnya. Itu kenapa Bu? Halal bil halal setiap hari. Kenapa setiap hari? Karena berbuat salahnya pun terhadap sesama apa? Setiap hari. Oh, mana Pak Ustadz, saya salah, coba contohkan. Saya dosa setiap hari itu apa contohnya? Pertama, saya datang, ini mah ibu-ibu di sana ya, nggak tahu kalau di sini. Pertama saya datang, berbisik tak ibu-ibu di belakang, eta penceramah lintuh-lintuh teuing. Itu penceramah gemuk-gemuk amat, dosa teu, dosa teu. Rasulullah SAW pernah menegur Siti Aisyah, yang mana pada suatu hari kedatangan tamu perempuan terus pendek, ya terus pulang tamu tersebut. Ya Rasulullah, ibu-ibu itu pendek banget ya, terus ya Aisyah, engkau telah gibah. Ikan itu sebenarnya Rasulullah, walaupun sebenarnya hati-hati Bu ya. Nah biasanya Ustaz malah lintuh penceramah mah Bu, sok ibu bener gak? Dan berkatnya seperti bere dua, ya balik di dia ya. Ya pulang, ini bahasa Sunda ngerti nggak Bu? Ngerti ya Bu ya? Masalah mah di Kerawang ya. Biasanya penceramah mah pulang dikasih dua, dipaksa-paksa gue dikejar Bu, sudah pulang dikasih dua terus. Udah biarin Bu, jangan dikasih, malah dikejar dari ceking. Nah katanya punya tuh, coba ibu-ibu hiji, saya mah dua kan tuh encan tuh ya tuh berkahnya kita mana nggak punya ilmu walaupun sedikit ya punya. Nah alhamdulillah di mana-mana ini Bu, ibu-ibu pengajian di mana-mana banyak di sini nih, termasuk banyak ya Bu ya, sama di bintang alam deh ya, ibu-ibunya banyak. Cuma setia Bu, di dia ada iuran seragam nggak? Nah itu masalahnya, tiap pengajian ganti seragam. Yo ibu di sana nggak tahu kalau di sini nih ya, hati-hati Bu ya, nggak jauh beda apa. Ya bagus lah, bonus nang ngaji ya punya. Emang harus suami membalikan seragam. Nah para ibu rahimakumullah, tadi satu apa? Biasanya orang gibah itu dengan bentuk tubuh. Ya gendut amat, ya kurus amat ya, krempeng ya. Terus ada apa? Misalkan contohnya punya suaminya hitam. Wah mohon maaf nih, suaminya hitam, dibilangin sama istrinya, dasar si bapak mah Hajar Aswad. Dibilang naon tah? Hitam tuh dosa deh Bu ya. Dosa terhadap sesama. Dasar lu kurus, dasar lu kerempeng. Ada orang manyun terus, gak pernah senyum. Eta manusia mah ada aja di omongan ya Bu ya. Ada saja ngomongin orang. Ada orang cemberut saja. Gimana kalau ada orang yang cemberut saja Bu? Kadang-kadang kita bilang apa? Patok kuburan lewat.
patok kuburan lewat. Gitu tuh manusia mah. Dosa nggak bu? Dosa. Makanya pentingnya halal bihalal setiap hari. Ada orang baru, saya mah enggak, dengan omongan, dengan bahasa isyarat. Mana bahasa isyarat bu? Ada orang lewat kurus, misalkan ya, dia mah jadi alhamdulillah ya itu sarehatnya. Ada orang kurus, ya lewat, ngomong mah enggak, cuma pakai bahasa isyarat, kumaha? Dosa bu? Dosa tuh, banyak kan dosa mah. Itu tidak terasa para ibu-ibu. Ya, dengan lisan, dengan bahasa isyarat, menghinakan, merendahkan orang lain, itu termasuk dosa terhadap sesama. Atau rame mah di mana? Di tukang sayur. Tadi ramai di tukang sayur. Ya RW berapa? Misalnya 16 Masjid Al-Ikhlas. Ya kedengaran sampai Masjid Al-Barkah tadi dinyata. Ibu itu si Ibu Sarwiti, itu mau saya di Bang minta gula lagi mau itu diberek. Terus saya besoknya minta garam nggak dikasih. Saya besoknya minta terasi nggak dikasih. Kata Ibu Sarwiti cenanya. Saya minta ini nggak dikasih. Aku ngobrol di tukang sayur. Si ibu anu mah korek, mereka hese, ya. Terus diceritakan sampailah di Masjid Al-Barkah. Ramai kan? Katanya si Ibu Sarwiti korek. Diomong-omongkeun. Para ibu rahimakumullah. Itulah apa tuh? Dosa terhadap sesama manusia yang tidak apa bu? Yang tidak terasa. Ya, makanya hati-hati betul-betul bu. Ada nggak gibah, mencela yang diperbolehkan? Ada bu. Mana gibah, mencela yang diperbolehkan? Kalau ibu gibah, mencela dengan apa? Dengan tembok sendiri di rumah. Boleh ini mah bu? Ya tembok lah. Tembok masjid atau dengan meja nggak ada temannya terus mencela suanu cuna iya suanu iya mangga ya takut makan dulu ya masih pagi tuh jamunya. Nah, para ibu rahimakumullah, itulah gambaran bahwa apa? Manusia selalu berbuat dosa terhadap siapa bu? Sesamanya. Ada kisah bu. Ada anak dan bapak-bapak bawa keledai sepahi atas sepuluh. Ada anak dan bapak-bapak bawa keledai. Ada keledai teh naon? Binatang di bawah kuda, di atas apa? Di atas kambing. Nah, bapaknya naik apa? Naik keledai. Anaknya yang apa? Yang nguntun. Dasar manusia mah aya we diomongkeun. Ada saja pembicaraan ngomongin orang lain. Bapaknya naik keledai, anaknya nuntun. Ada orang lewat ngomongkeun, eta dasar bapak-bapak gak punya otak. Masa anak kecil suruh nuntun apa? Keledai. Bapaknya suruh naik. Turun bapak. Gantian sekarang apa? Anaknya naik, bapaknya yang nonton apa? Keledai. Ada lagi orang yang ngomong, itu manusia kan? Ada lagi ngomong, gimana ngomongnya? Dasar
Anak-anak gak punya otak. Masa bapak suruh apa bu? Suruh nuntun keledai. Ya, apakah bapaknya suruh nuntun keledai, anaknya suruh naik. Dasar anak gak punya otak. Turun tak? Akhirnya gimana? Jalan semua. Yang tadinya dinaikin, bapaknya jalan, anaknya apa? Anaknya jalan. Ada lagi gak yang ngomong? Ada tuh manusia dasarnya. Ada lagi yang ngomong, kabeh teu boga otak. Dasar semuanya gak punya otak. Masa kendaraan kalau dari jadi tunggangi dikosongkan atau naikin satu rumah, dinaikin semuanya. Ngomong deh ke jelema. Ayo ngomong lagi gak jelema? Ngomong lagi. Itulah manusia, selalu membicarakan kejelekan orang lain. Naik semuanya. Dasar dua-dua tuh boga otak. Kalau dari kecil kok dinaikin berdua. Masya Allah. Itulah manusia itu ya. Makanya penting apa? Kita halal bil halal. Karena setiap kita selalu ngomongnya. Lihat deh si Iwan. Pantesan ini cerah. Dia ngaji. Pantesan cerah. Maka dia ngaji, bu. Ngaji dia. Ini cerah, bu. Ibu, tak itu bagus ngaji. Ya, sekarang tuh alhamdulillah cerah. Kemarin mah ibu nggak ngaji hujan. Ngaji salah, nggak ngaji diomongin. Mana si anu nggak ngaji? Pantesan ya hujan gitu ngaji mana? Pas ngaji cerah diomongin lagi. Ada tuh ibu gitu tak di sini. Mudah-mudahan Allah punya. Mudah-mudahan nggak ada. Ya, ada aja tuh manusia ngomong. Ya diomong, akhirnya besoknya nggak ngaji. Dosa tak ibu tak. Gara-gara ibu ngomong seperti itu. Biarin. Kenapa sih ya? Kalau misalkan mulut teh atel. Kalau nggak ngomongin orang teh gatal. Ya bu ya. Apalagi kalau pagi-pagi ngopi. Lamun geus ngomongkeun batur eta. Ngomongin orang teh enaknya, minta ampun ya bu ya. Maka pantas para ibu rahimakumullah, Nabi bersabda, "Mangkanat indahu mazlimatun li akhihi min irdihi aw syai'in minhu fal yatahallal al-yaum qabla alla yakuna dirham wala dinar." Kata Nabi, rawahul Bukhari. Nih hati-hati, nih dalil halal bil halal nih. Man kanat indahu mazlimatun, barang siapa ia mempunyai kezoliman, berbuat zolim li akhihi, kepada siapa? Kepada saudaranya, min irdihi, dengan menghilangkan kehormatannya, au syai'in minhu, fal yatahallal, maka harus minta halal, maka harus halal bil halal. Makanya ulama menyebutkan zolim teh terbagi tiga. Satu, ada zulmun la yaghfirullah. Dua, ada zulmun yaghfirullah. Tiga, ada zulmun la yatrukuhullah. Oh, jadi emang ngaji ujungnya. Saya bukan pelawak dah kalau nggak bodor. Ya, zolim ada tiga. Satu, zolim kepada Allah. Satu, zolim yang tidak ada harapan diampuni oleh Allah. Mana? Zolim yang tidak ada harapan diampuni oleh Allah, yaitu menyekutukan Allah. Paham bu? Mana menyekutukan Allah? Seperti menyembah kepada berhala. Yo Pak Ustaz, cuma ada orang menyebutkan. Itu kalau misalkan uang, kita punya keyakinan uang punya kekuatan kan, makanan punya kekuatan untuk mengenyangkan. Nih, kalau ibu sama, kalau uang punya kekuatan untuk menyenangkan, kalau makanan punya kekuatan untuk mengenyangkan, uang menyenangkan, makanan menyenangkan, maka
itu pun bisa naudzubillah keluar dari Islam. Ini masuk apa Bu? Sabab musabab, sabab ada. Sebab ibu punya uang, Allah memberikan senang, ya kan? Dua tipe wanita kan, istri mah kan ingin dua jamunya, ingin banyak disayang, ingin banyak dikasih, ya kan Bu? Ingin, iya kan? Makanya perempuan ya pantas jamunya, ingin banyak dikasih, ingin banyak disayang. Bejakeun tak suami bejakeun. Ya, semakin suami banyak nyayang, banyak ngasih kepada istrinya, maka Allah akan apa? Banyak memberikan kasih sayang, banyak memberikan apa? Sesuatu kepada suami. Itu satu. Jadi zolim yang tidak ada harapan diampuni usaha Allah, yaitu menyekutukan Allah. Naudzubillah min dzalik, Nasrani Yahudi. Yang kedua, zulmun yaghfirahullah. Zolim yang ada harapan diampuni ku Allah. Mana zolim yang ada di harapan diampuni ku Allah? Ibu tidak sholat karena sengaja, terus tobat di kodoan sholat tersebut, minta maaf kepada Allah, ada harapan diampuni nggak Bu? Ada. Terus naunta seorang bapak berjudi, awas hati-hati Bu ya suami ya. Sekarang udah musim lah kita berjudi, SDSB, model SDSB nomor, berjudi terus minta maaf kepada Allah, ada harapan diampuni nggak Bu? Ada. Tapi yang terakhir hati-hati, yang pertama dan yang terakhir bahaya, zulmun la yatrukuhullah, zolim yang tidak akan dibiarkan dosa naku Allah, walaupun sudah minta maaf kepada Allah, maka Allah tidak akan memaafkan, tidak akan membiarkan begitu saja dimaafkan. Ya, mana? Zulmun ibad ila ghairihi. Zolimnya seorang hamba kepada siapa? Kepada hamba yang lainnya. Ya, ya Allah, saya pernah mencela si anu ya Allah. Saya pernah menggibahi si anu ya Allah. Kata Allah, aku tidak akan memaafkan sebelum kau menyelesaikan berdua. Paham Bu? Nah, kata Nabi gimana? Pal yatahalal. Kalau kita zolim terhadap sesama dengan mencelanya, qad satama, qad qazafa, mencela, menuding berbuat zina, menurunkan derajatnya, naon sapesek, naon sia gelut, naon sia krempeng, segala disebutkan. Apalagi nama-nama binatang disebutkan, dicela sampai ia sakit hati. Pal yatahalal, maka harus minta apa? Halal. Al yaum, detik itu juga Bu, ibu datangi ke rumahnya, Bu, saya mohon maaf, kemarin saya telah menyebarkan aib-aib ibu, saya mohon maaf ya. Osok begitu Bu, osok tara daerah. Makanya halal bihalali acara ieu teh kesempatan untuk saling memaafkan. Sok beda-beda ibu, barangkali punya salah antara satu dan yang lain, bedakeun ya Bu ya. Pal yatahalal, minta halal, hati-hati ya. Qabla alla yakuna dirham wala dinar, sebelum sebelum tidak berlakunya uang dinar dan uang dirham, artinya sebelum datangnya kiamat. Kalau sudah datang kiamat gimana? Man kana indahu amalun soleh, kata Nabi, barang siapa ia punya amal soleh, maka akan diberikan nauzubillah min dzalik, amal soleh kita kepada orang apa? Orang yang dizolimi oleh kita, diberikan Bu seukuran zolim kita. Ibu ngaji, yuk pahala ngaji, masya Allah Bu, gede ya, pahala ngaji gede. Dengan sholat tahajud 1000 rakaat, gedean pahala ngaji. Ngantuk-ngantuk na oge, ayo Ustaz teh tunduk nerangkeun kos kieu wae, gede pahalana ya. Bener Bu, makanya ngaji mah godaannya gimana? Berat.
Ya alhamdulillah ya ibu-ibu mah semangat wae ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu itu semangat. Lamun itu semangat karena pamer baju. Bonus nak tenan naon eta namanya punya. Pahalana gede walaupun ibu ngantuk. Ada. Ibunya. Kamu lamun memperhatikan apalagi kalau nulis derajatnya jadi naik, jadi dari mustami jadi muta'alim. Kalau nulis mah tuh bayangkan pahala ngaji. Makanya jangan bosan-bosan, terus istiqomah ngaji Bu. Karena pahalanya apa? Gede. Tapi awas, pahala yang gede tersebut karena kita berbuat zolim kepada orang lain. Mana zolim kepada orang lain? Binaksi mali. Contoh, dengan mengurangi hartanya. Binaksi irdihi, dengan mengurangi kehormatannya. Mana binaksi mali dengan mengurangi hartanya? Contoh, tetangga punya pohon mangga, Pak, eta aya buah ngaranna si mana lagi, enak eta buah eta. Saya pernah dikasih sama ibu-ibu, ya, namanya mangga si mana lagi, gede, manis. Pak, kita operasi Pak, malam Pak. Mending kalau ngambil satu, eta mah ngorong, satu karung. Kebetulan pemiliknya apa? Mudi. Hati-hati, zolim. Ya, kadang bebeja heula. Kecuali kalau kemungkinan besar dia ridho dan juga CS. Ya, CS lah yakin ridho. CS berat mah yakin ridho, itu mah gak masalah. Tapi kalau tetangga baru diploncok gitu ya, mahasiswa mah diploncok gitu, ini mah dia ambil mangga, hati-hati. Atau tanahnya, ini perumahan kan tadi parendengnya, diambil sajengkal tanah kita. Kata Nabi, man zolama kida siprin minal ardi, barang siapa yang zolim dengan mengambil sejengkal tanah, maka di hari kiamat akan dikalungkan oleh Allah. Dengan apa? Dengan tanah 7 lapis bumi ke bawah, dikalungkan ke urang. Tah, para ibu rahimahullah, apa? Binaksi irdihi, dengan mengurangi kehormatannya. Mana mengurangi kehormatan? Dengan mencelaknya, dengan mencubitnya, dengan molotot. Ayo ibu satu molotot atau ke anak batu. Wah siap. Eta kitu dosa temeuna. Orang Islam muslim yang baik mah ramah, senyum, tak muslim yang baik. Maka gimana kalau ibu tidak ditobati, tidak halal bil halal? Maka amal ngaji ibu akan diambil, diberikan ke Allah kasaha kepada orang yang dizolimi oleh kita. Hati-hati ibu ya. Pahala ngaji, pahala sodako, pahala sholat. Ya ini mah zolimna loba. Ya bu, masa udah gibahnya bukan hanya se-Karawang Jaya, nepi ka bintang alamnya terdengar. Digibahnya ta orang itu terkenal cuma orang Karawang Jaya cuma itu pelit aya ngaranna ibu anu sampai terkenal tadi itu. Dosanya gede, maka amal soleh yang diberikan pun kepada orang yang dizalimi akan apa? Akan besar. Naudzubillah min. Nah sekarang ramai itu di medsos, mohon maaf, gara-gara pilpres. Sudah nggak heran lagi nih gara-gara pilpres. Ustadz ke bawah-bawah kadang-kadang, bener. Ustadz ke bawah-bawah. Ya walaupun kita beda pilihan, dulu nggak milih Bapak Jokowi, awas hati-hati, jangan diturunkan derajatnya. Boleh beda pendapat, Bu ya, cuma jangan mengalahkan kemanusiaan. Nih Bu, keberagamaan, perbedaan pendapat jangan mengalahkan kemanusiaan. Mana mengalahkan kemanusiaan?
Bapak Jokowi presiden yang terhormat dibilang jokolok. Cuma contoh, dibilang dasar kerempeng, dosa. Pahala ngaji, pahala sodako, ibu capek-capek ngaji tiap hari diberekeun kata Bapak Jokowi, diberekeun ke Bapak Prabowo. Sayang nggak Bu? Sayang. Lebih baik kita mau diam saja. Mengkritik boleh, tapi dengan cara baik menurut saya. Itu mah cara baik. Paham Bu? Hati-hati. Sekarang banyak. Nah, para ibu rahimakumullah, fal yatahalal, halal bihalal. Nah, bagaimana amal solehnya telah habis? Uhidza min sayyiati sohibihi, maka akan diambil kejelekan orang itu kepada siapa? Kepada kita. Masya Allah, bangkrut. Tiap hari ngaji, tiap hari sodako, tiap hari apa? Zakat. Tapi apa? Ia tidak mengalahkan kemanusiaan, selalu mencela, selalu ghibah, selalu mencuri harta orang lain. Amal soleh diberekeun, amal jelek gimana? Orang lain diberikan kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Coba ya dari sekarang sob, mulai niat. Ya, biasa yang update status di WA, padahal mah nyinggung tetangga. Jangan gitu dong. Tetangga padahal itu teh. Ya. Nah, para ibu rahimakumullah, ada seorang wali yang bernama Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom Bu, saking menjaga perasaan kepada seorang wanita, nama juga Al-Asom. Al-Asom teh budek, pura-pura tidak mendengar selama hidupnya. Kenapa? Karena ada wanita belanja ke dia. Wanita itu belanja kepada dia kentut. Kentutan. Raun malu Bu, merah. Ya wanita kan kalau kentut mah malu. Kadang-kadang wanita mah nggak terdengar ya Bu ya. Kentutnya. Saya kalau sama istri, saya paling gede ketika tuh ya. Seumur-umur belum pernah mendengar istri saya kentut selama rumah tangga, bener Bu saya. Coba doang. Seumur-umur belum pernah istri mendengar kentut. Ini mah ada istri kentut gede. Ya. Eta malu merah. Kebetulan dia mau beli ke Hatim Al-Asom. Disangkanya Hatim Al-Asom mendengar. Dia disangka, jangan-jangan ini mau mempermalukan saya. Kata siapa? Wanita tersebut. Dia beli. Pak Bani Marute gitu. Saya curang itunya. Saya beli sabun. Tarasi. Sabun Pak. Terasi. Sabun Pak. Terasi. Alhamdulillah. Untung budek. Untung budek. Gimana sih ya? Akhirnya untuk menjaga perasaan wanita tersebut, Hatim Al-Asom pura-pura budek selama wanita tersebut hidup. Makanya terkenal Hatim Al-Asom Hatim anu budek. Padahal mah enggak budek. Pura-pura budek demi menjaga perasaan ibu tersebut. Barulah setelah ibu tersebut meninggal, ia nggak budak lagi. Kok gini ya, Hatim teh nggak budak? Emang nggak budak saya mah. Kok kenapa? Ya pura-pura kasihan ibu tersebut malu. Makanya Hatim Al-Asom diangkat oleh Allah menjadi waliullah. Gara-gara naon? Pura-pura budak untuk menjaga perasaan ibu itu. Coba di kita kalau ada yang kentut mah kamu sehat? Dasar pulang aja saya jarok itu ya kan Bu. Meni rame sorangan bisa gitu sih. Bisa gitu sih yuk. Padahal dia sendiri yang kentut. Biasanya orang yang nutuduh eta sendiri orang kentut. Bisa gitu sih. Tuh Bu, kalau kita mayat
Paham Bu? Makanya hati-hati. Nah, para ibu rahimakumullah, oleh karena itu saya mengambil kesimpulan, keberagamaan, beda pendapat jangan mengalahkan apa? Kemanusiaan. Menjaga hubungan baik, hablum minallah dan hablum minan nas. So kita ambil contoh rukun Islam. Rukun Islam aya genepnya punya. Hah? Genep 5 Bu? Hiji sadar, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Genep aya deui Bu, balik deui ka tanah suci. Apa? Balik deui ka tanah air aja digenep. Ya, jangan diikuti ya punya. Nah, itu jangan diikuti. 1 antas hada ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rukun Islam yang pertama adalah engkau menyaksikan bahwa tiada hak yang disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad itu adalah apa? Utusan Allah. Nah, kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, otomatis dia apa? Muslim. Ya. Nah, kalau sudah menjadi muslim, bukan hanya Allah saja menjaga baik dengan hubungan Allah, tapi menjaga hubungan baik dengan siapa? Sesama manusia. 1 apa? Antak dia hawa ijahu. Waduh, panjang kene ya, main mual. 1 antak dia hawa ijahu. Engkau memenuhi kebutuhan saudara muslim. Man parroja an muslimin kurbatan min kurabid dunya parrojallahu kurbatan min kurabil kiamat. Barang siapa yang memberikan jalan keluar terhadap kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita di mana? Kesulitan di hari kiamat. Mana contohnya Pak Ustadz memberikan jalan keluar kesulitan kepada sesama muslim? 1 dengan hibah, memberi. Makanya jangan korek kalau tetangga mah ulah yang ditraktir wae punya ngabaso. Kali-kali atuh traktir. Ya. Datang jalan keluar. Ya, Ustaz Witi, Ibu, saya butuh uang, pinjam uang dong. 1 juta buat biaya anak sekolah saya. Berapa? Kurang gede kita 1 juta. 2 juta ya. Tak itu buat. Ya. Berapa? Umpama ngeloba duit ya. Ya. Berikan oleh kita 1 juta. Kapan bayar? Bayarnya bulan depan ya Bu. Nang nungguan sah bapana gajian. Isuk teh bulan depan bapana geus gajian, ditagih dah. Bu, mana utang teh dibayar geus naon tanggal 1 Juli ya sekarang. Gimana utang teh? Aduh Bu, can mayar setoran mobil, lemburan nama geus eueuh. Lemburan gak ada, jan cicilan rumah, can Bang Emo kayak ulah Bang Emo kayaknya. Ya, awas hati-hati dah, riba ada. Belum apa-apa banyak Bu, saya nggak mampu bayar. Jangankan buat apa, ya buat makan aja susah. Jangan buat bayar utang, buat makan aja susah. Kumaha kita yang punya piutang? Udah Bu, diperpanjang Bu. Jika main bola perpanjangan waktu. Udah bulan depan ya Bu ya. Bulan depan ditagih duit, emang teu buka duit. Aduh, gak bisa bayar lagi Bu. Hutang saya belum lunas banyak di mana-mana. Kumaha Ibu carana geus kitu? Apakah ngotot? Sunnah ngabebaskeun hutang. Jangan dipikirin hutang. Ibu kalau memang benar-benar gak mampu, biarin bebaskan. Eta namanya ihsan. Di atas adil. Paham Bu?
Ihsan di atas adil. Nih Bu, ada adil, ada ihsan. Ihsan teh kebaikan. Bayar hutang, nagih hutang, adil. Tapi membebaskan hutang bagi yang mampu apa? Ihsan, kebaikan. Kita tidak memaafkan kepada orang yang belum minta maaf, adil tuh. Adil mana nak minta maaf ke orang? Kurang mau dimaafkan. Saya nggak akan memberi maaf kepada dia. Dia belum minta maaf, adil nggak Bu? Adil. Tapi memaafkan kesalahan orang sebelum dia minta maaf, ihsan. Ya, ibu berjualan, mengambil apa? Untung yang sebesar-besarnya, adil, gak apa-apa Bu. Modalnya 50.000, dijual 150.000, adil tuh, adil tuh, adil tenang. Tapi ada yang lebih tinggi dari adil, ihsan. Modalnya 50 juta, dijual berapa? Dijual 50.000, dijual 55.000. Makanya kadang-kadang kita mah jolim kan Cina teh. Tah Cina teh make Islam. Walaupun imannya gak bener, tapi digawainya bener, gawe Islam. Kita mah kadang-kadang coba Cina Bu. Makanya Cina mah orangnya kaya-kaya karena make syariat Islam. Indomaret bagaimana sah? Si Tekoseng, si Panci Seng, ya segala seng-seng tadi itu nama tongseng. Ya Bu, Cina. Bu, saya mau tanya, Indomaret mau di tempat rekreasi di mana-mana harganya sama nggak? Coba Ibu, bukan Ibu di itu tuh tempat rekreasi, jualan kopi, komuker udik tak Jawa. Untung saya bukan orang Jawa, ya. Udik sama Jawa di sisi jalan. Harga kopi nu asal 7.000 jadi berapa? Hah? Tuh jadi 16.000. Ibu guguru tuh jadi nerhate. Guguru tuh dasar itu Kang Bob. Kira-kira belanja lagi atau ke situ? Enggak, ada watak ibu-ibu mah nyari yang murah, bener enggak? Harga cabai beda 2.000 di pasar Johar dan pasar Karawang. Di pasar Johar misalkan 4.000, di pasar Karawang misalkan 6.000. Muter ibu-ibu belanjaan. Iya. Makanya saya kalau nganter istri geus pegel, anterin ka Johar, Makanya pantas Cina itu berkembang, menjual tidak mendapatkan apa? Untung yang banyak karena memenuhi kebutuhan orang. Tunggu, Islamnya pakai ajaran Islam tapi teu boga iman. Urang mah kadang boga iman tapi teu Islam. Tuh. Di Jepang mungkin ada yang suaminya yang sudah pernah ke Jepang. Saya mancan. Saya termasuk minal kulin, orang-orang kuli sama Bu. Ya suaminya umi cucu teman saya. Ya, minal kulin termasuk dari orang kuli. Di Jepang kalau hilang dompet, sekarang hilang, besoknya kembali. Coba di Indonesia, ibu hilang dompet di jalan, jaminan kembali. Ayah kembali uangnya geus teueuh, ya tinggal dompetnya. Tuh mereka mah Islam dipakai, tapi tidak punya iman. Tah kita teh pakai bukan hanya Islam, menjaga baik hubungan dengan Allah, tapi menjaga baik hubungan dengan siapa? Sesama manusia, memenuhi kebutuhan orang lain. Tetangga butuh bantuan, siap. Baik dengan harta, ngasih pinjaman utang terus dibebaskan. Baik dengan apa? Dengan tenaga. Si ibu besok mau hajatan, saya bantu bikin kue, Bu bantu. Lumayan nggak bantuan bari dahar. Iya kan rata-rata ibu mah ibu-ibu di situ. Ya, rata-rata kan mawa naon tah? Mawa dompet. Ya sungkeun teh poe ampang teh kana dompet. Ieu jeung si Ujang cenanya. Itu rata-rata ibu-ibu di situ lumayan. Dengan tenaga atau dengan apa? Dengan ide atau gagasan membantu orang lain. Paham Bu? Jadi ulangi,
kalau kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang pertama apa? Memenuhi kebutuhan sesama muslim, baik dengan sedekah dengan harta, dengan ucapan, dengan ide, ataupun dengan tenaga. Ya, karena kalau memberikan jalan keluar, kita pun di akhirat akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karak hiji 2 ya. Yang kedua antar hamahu, sampai jam berapa ya Bu? 10-nya. Aduh, saya bisa dipecat sama Pak Kiai ini. Yang kedua antar hamahu, engkau menyayangi terhadap sesama muslim. Man la yarhamin nas la yarhamullah. Barang siapa yang tidak menyayangi sesama manusia, maka ia tidak disayangi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Antar hamahu namanya sifat Rahman. Ibu sering baca Asmaul Husna? Mau ngaji sering baca Asmaul Husna? Ya Rahman, gitu kan? Apa Rahman teh? Nama Allah, artinya pengasih. Pengasihnya kepada siapa? Kepada siapa saja tanpa pandang. Nah kita pun Bu, kepada sesama manusia tanpa membedakan agama, tanpa membedakan warna kulit, menyayangi kepada sesama manusia. Karena itu adalah sempurnanya seorang muslim. Ya, sayangi terhadap sesama manusia, karena Allah sifat Ar-Rahman. Kalau ibu melihat ulama, terutama ulama NU ya, kadang-kadang bergaul dengan pendeta, kadang-kadang bergaul dengan rahim. Oh aneh cenanya. Awas nih Bu, mindset kita ya, aneh cenah. Eta kiai bergaul dengan pendeta. Itu teh sedang mengamalkan sifat Rahmannya Allah, nama Rahman Allah, mengasihi tanpa pandang bulu. Mudah-mudahan mereka bisa masuk Islam. Tuh, Bu, makanya dia jangan anti ya. Apalagi di Nota, di perumahan banyak suku Jawa, Sunda, Batak, manusia Jawa, manusia Batak, dasar Batak sekoren. Jangan, hati-hati Bu ya. Semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, antuhrimahu, engkau menghormati sesama muslim. Oleh karena itu kata Allah, wahfid janahaka lil mu'minin, rendahkan sayap-sayap kesombonganmu terhadap sesama muslim. Orang muslim Bu menghormati. Jangan apa berarti? Jangan sombong. Apa artinya sombong Bu? Batol hak, menolak kebenaran, merendahkan orang lain, mendirikan menaikkan diri sendiri. Bu, aduh parkel deh. Geus ieu contoh ya, ini sarua parkel saya deh. Parkel, aduh kunaon Bu parkel? Sholat tahajud penting 100 rakaat. Penting ke sholat tahajud 100 rakaat. Ibu sholat tahajud tuh henteu urang sia tanah raka sia. Hati-hati meninggikan diri sendiri, merendahkan orang lain. Coba misalkan jidatah hitam banyak sujud di dia tuh. Kieu we pakai kopiah teh. Tah sama tuh mana mah kita ketinggalan hideung tarang teh nya hitam teh bisa jadi bukan dari sujud, karpetnya goreng ada. Ya, karpetnya jelek, bekas karpet kan sujud. Ya, bukan saya menghinakan ibunya. Ini mah contoh. Boleh tidak ditegur, jangan sampai merendahkan orang lain. Sombong-sombongnya biasanya karena harta, kena ketampanan, kecantikan, tak biasanya gitu. Cincin yo, sakilo di sini. Bu, halo. Siga sata Horman Paris. Halo. Bu, kieu atuh.
Nggak punya. Saya mah punya. Awas hati-hati dengan pakaian, dengan jabatan. Apa yang patut disorongkan sih? Semuanya pemberian Allah dan akan kembali kepada siapa? Allah. Nih gigi saya, Bu. 10 tahun yang lalu masih rapat. Ya, Umi Cucu. Aina bagus social distancing nah. Gigi teh. Jaga jarak. Ya, lain ibu lain jaga jarak. Aina mah giginya geus mulai jaga jarak. Ya, iya perutnya. Baheula mah langsing. Aina jadi lang. Ayo, ketampanan, kecantikan diambil ya ku Allah. Diambil apa yang mau disombongkan? Iya kan? Tuh 3. Ulangi, ya mengaji. 1, memenuhi kebutuhan muslim. 2 apa? Menyayangi. Yang ketiga apa? Menghormati. Jangan sombong. Bagaimana supaya jangan sombong? Ya tawadu. Lain tara mawa duit lain tawadu teh. Ya. Tawadu teh rendah hati. Ibu hebat. Ini teh istrinya siapa ya? Meni cantik pisan. Meni geulis pisan, mau ngaji meni cantik pisan. Ulah kieu, Bu. Ulah kitu. Alhamdulillah. Cemeskeun ka Allah. Alhamdulillah. Dibere ka Allah. Ibu kaya hebat. Cemeskeun. Alhamdulillah. Ke Allah cemeskeun ka urang. Menang pahala. Itu paham, Bu? Kalau ada orang yang memuji kita gimana? Cemeskeun ka Allah. Ulah dicemeskeun ka dia. Saya istrinya siapa dong? Nah, udah. Terus yang ketiga, yang keempat, antasturo yubahu, menutup aib seorang muslim. Tutup ya Bu aib kita ya Bu ya. Man sataro abdan fid dunya satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa seorang hamba menutup aibnya di dunia kepada hamba yang lain, maka aib kita ditutup ke Allah di mana? Di hari kiamat. Jangan dikasih tahu aib tetangga teh. Sekarang kan rumah teh berdamai kan, kalau rumah perumahannya punya kentut aja terdengar ya punya. Pak. Tetangga sabulah lagi berantem. Adanya terus. Alasan gitu kan? Itu gitu. Jangan disebarkan kepada orang lain. Kalau itu pura-pura budeg. Makanya saya selalu memerintahkan kepada istri, nih hati-hati, Neng, hati-hati. Kalau ada tetangga yang membicarakan aib tetangga yang lainnya, pura-pura budeg. Pura-pura budeg. Makanya ditanya istri saya, nih, gedung itu ada berantem ya? Gak tahu sama. Padahal menyangok itunya, tutup oleh kita. Terus apa lagi? Yang kelima, antusliha baina akhwaitika, mendamaikan 2 orang yang berselisih. Namanya manusia ada aja kesel ya. Contoh artis, karena si Sarwiti, artis Ilunahul, si Sarwiti dan si Saridon, ya. Sarwiti dan si Saridon. Si Sarwiti penjual, si Saridon pembeli. Kata Bu Saridon, Sarwiti penjual, si Saridon pembeli. Kata Bu Saridon, saya beli pisang, uangnya sudah Bu, tadi disimpan. Kata Bu Sarwiti, belum. Berantem penjambak-jambak. Aduh. Gimana kita? Datanglah si Sarbo. Yang ketiga. Ya, damai damai. Didamaikan eta masih tengah. Enggak nanya. Di ditu aya Sarwiti, Saridon rek lewat, belok ka di jalanan. Ayo begitu ke dia ya. Ya, ada yang gitu enggak? Jangan. Orang muslim sempurnanya damaikan, jangan jadi kompor meleduk. Ibu si Sari tengah kompor meleduk gak tambah. Itu si Sari itu saya padahal kan udah bayar. Hajar.
Nah, gimana cara mendamaikannya? Minjem duit 2 juta ke ketua yayasan Al-Ikhlas. Ya, misalkan Bu Sarboah teh mau mendamaikan saha si Sarwiti jeung si Saridon. Ya, datang tah Bu Sarboah teh kepada yayasan Al-Ikhlas. Bu ketua yayasan, saya pinjam uang 2 juta. Oh, buat apa? Itu mendamaikan 2 orang yang berselisih. Oke, kasihkan 2 juta. 1 juta diberikan kepada siapa? Bu Sarwiti, kata Sarboah teh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu Sarwiti, Bu Saridon teh menyesal. Dia minta maaf katanya kepada Allah. Ya, dia minta maaf katanya. Ya, demi permohonan maafnya nih Bu Saridon ngasih uang 1 juta. Oh gitu, ayo udah saya maafkan. Ya awetnya diberi 1 juta. Ya. Datang dah si Sarboah teh kasaha kasih Saridon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saridon, Sarboah. Ya, Bu Saridon. Sarwiti teh yang menyesal, mau minta maaf sebagai permohonan maaf bahwa ini ya dia telah merasa salah. Nih ngasih uang sabarahan 1 juta. Nanti ketemuan ya di sana. Pas ketemuan senyum-senyum. Makasih ya. Yang jadi pertanyaan, saha nu mayar hutang ka ketua yayasan Al-Ikhlas? Ayo, saha? Tak boleh ngambil di uang zakat. Korin. Ya, karena terlilit demi mendamaikan 2 orang yang berselisih kena bagikan zakat. Mangga Ustaz. Ya. Itulah demi mendamaikan orang yang berselisih. Paham tak carana gitu ibunya? Siga si Sarwiti jeung saha? Si Saridon. Ya. Nah, para ibu rahimakumullah. Kemudian, sok ulangi sebelum selesai. Kalau kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat harus baik kepada sesama manusia. 1, memenuhi kebutuhannya muslim. 2, menyayangi muslim. 3, menghormati muslim. 4, menutup aib-aibnya. 5 apa? Mendamaikan 2 orang yang berselisih. Yang terakhir, antukrima jarohu, engkau memuliakan tetangga. Nih bertetangga perumahan mah ayat 10 dalam kitab Mukhtarul Hadis mah, hadis Nabi. Mana contohnya memuliakan tetangga? Kalau ibu masak maka perbanyak apanya? Kuahnya kembali, dagingnya mah tilu-tilu lagi. Yang penting kuahnya banyak. Apalagi kalau tetangga mencium, mau dong, berek meureun, ayam meureun gitu. Nah, apalagi kalau sudah memberi kode seperti itu, ayam meureun, kasih Bu. Entong daging, cairna ya berek. Ya, airnya aja kasih, enggak apa-apa. Daripada tetangga dari hati, tuh hak tetangga. Yang kedua kata Nabi, kalau kita meningkat rumah, mau membangun rumah, minta izin kepada sebelahnya. Mohon maaf Bu, saya mau meningkat rumah, khawatir nanti menghalangi sirkulasi udara rumah ibu. Ya gimana diizinin enggak? Bisa. Ya jangan ngebangun. Nah contoh di kita perumahan, dikiaskan, kadang-kadang nyimpen mobil di mana? Di jalan. Kalau belum punya garasi, pulang beli mobil. Ima belum punya garasi, malah beli mobil. Tuh tetangga kasihan kalau lewat ya titip. Ya pernah saya Bu. Kan di rumah teh kan 1 ada mobil, 2 saya ini motor. Waktu belum punya mobil saya, alhamdulillah. Ya simpen mobil, saya nyimpen motor di sini. Kan kalau ada mobil lewatnya nggak bisa. Mana yang mengalah biasanya? Motor lagi makan coba baru dia. Pak motor. Tuh. Akhirnya saya lapor ke RT. Baru disimpan bikin garasi. Hati-hati tak Bu? Memuliakan tetangga orang muslimah.
Terus apa? Kalau tetangga mendapatkan kesenangan harus apa? Kalau tetangga mendapat kesenangan harus ikut senang. Kalau bisa kita yang syukurannya. Itu begitu. Ya, tetangga kebeli kulkas, alhamdulillah. Bu, Pak, orang syukuran tetangga kebeli kulkas. Jarang begitu. Ayatnya orang panas dingin. Ayat mah Pak tuh, pokoknya tetangga harus beli kulkas. Orang mah butut kayaknya lemari esnya. Beli dong yang baru, panas. Beli Adam Sari kan gitu. Ya. Kalau tetangga senang, kita ikut senang. Kalau tetangga susah, kita ikut susah. Tuh sempurnanya seorang muslim kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, hak tetangga penuh. Ya. Terus rukun Islam yang kedua apa? Ingat, tatkala kita sholat harus memperhatikan hubungan baik dengan manusia. Mana contohnya? Ayat nih, tatkala kita jadi imam, kata Nabi, gimana? Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif, ringankanlah. Jadi kalau jadi imam, bacaannya jangan apa? Jangan terlalu panjang. Surat Al-Baqarah. Makmum teh naon tah? Bismillah. Karena ada mah tren ya, bacaan bagus, bacaan panjang. Bukan saya anti namanya, bacaannya bagus terus panjang, tapi tidak ngerti kaidah fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alah, aing. Makmum geus kieu we. Wassalamualaikum, assalamualaikum. Rahu makmum. Kamana ya kepanjangan. Ujurnya Bu, kalau ada imam seperti itu mending parokoh. Kenapa kata Nabi? Bisa jadi di belakang teh as-sakin, ada orang yang sakit, al-kabir, ada orang tua di belakang teh. Makanya harus apa? Toleran. Makanya di bintang alama imam sholat anu paling loba petnya adalah ada namanya Pak Haji Ujang Yusuf, Kiai Ujang Yusuf. Sholatnya cepat taraweh, eta porji. Di kalangan pemuda terkenal porji. Kalau saya mah ada badan awak gendut. Ya, wah, Pak Mahmud yang rada lambat ya cuman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Eta paling disukai kata Nabi. Porji kan. Iya kan? Ibadahnya sedang sholat kata Nabi harus menjaga baik dengan hubungan dengan manusia. Para ibu rahimakumullah. Jangan dicepatkan, jangan dilambat. Karena di belakang ada orang yang sakit. Mu'az bin Jabal pun pernah ditegur Rasul karena sholatnya apa? Terlalu lama. Makanya lebih baik saya memilih surat kuliah aja kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah ayyuhal kafirun la. Rakaat kedua kulhu atau inna aqrena aja kulhu. Iya kan? Iya hadis Nabi ya. Kita Riyadhus Shalihin. Nah, andai kata sholat sendiri paling tawil, so silakan. Orang sholat 2 rakaat 2 jam silakan. Tapi orang mah yang ngetren teh yang sohor ka imam teh. Tatkala ngimamin baca surat Al-Baqarah, ari imam sholat naon? Inna atoina aja dibalik. Makanya saya mah enggak panjang-panjang sholat kayak gitu apal. Ya. Kayak kita apal, kedua itu melihat fikih. Iya Bu ya, lebih baik inna atoena aja kul beres. Jamaah yang senang tengah gosip ka imam. Ya. Imam balik-balik pidosaun makmum. Jadi ngomongkan imam balik teh. Eta imam saha sih? Aya mustang dipake deui lah. Itu kan mustang dipake deui. Ya. Hati-hati para imam.
Dah itu saja Bu, karena tong lali-lali-lali cenanya tadi. Jangan lama-lama sama ngaji, jangan lama-lama kemanusiaan. Kita lagi ada bab to'am ya. Demikian para ibu, sama ya, sholat, puasa, zakat, jangan mengalahkan kemanusiaan. Sedekah, zakat, jangan mencela orang lain. Kan kata Allah, jangan membatalkan, jangan dibatalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Menta aing menta wetah. Ya Allah. Jadi itu sedekah. Paham Bu? Itu saja barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi. Mohon maaf para ibu dan bapak karena saya ada keperluan. Itu saja barangkali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.